Pernahkah Anda mencabut tanaman buah bit dari tanah dengan penuh harap, tetapi yang keluar hanyalah akar kecil berukuran sebesar buah ceri? Mengapa tetangga Anda bisa memanen buah bit yang besar, bulat sempurna dan manis, sementara tanaman Anda hanya menghasilkan daun yang rimbun tanpa ada isinya? Selamat datang kembali di saluran kita. Hari ini, kita akan membahas panduan paling lengkap untuk menanam buah bit. Saya berjanji, setelah menonton video ini, buah bit di kebun Anda akan tumbuh subur seolah-olah Anda menggunakan sihir. Namun, tahukah Anda ada sebuah paradoks aneh dalam menanam buah bit? Semakin banyak pupuk umum yang Anda berikan, justru semakin kecil buah yang akan Anda panen. Terdengar tidak masuk akal, bukan? Nanti kita akan bongkar kebenaran di balik rahasia yang tidak terduga ini. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu, sayuran apa yang paling sering gagal Anda tanam di rumah? Tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah praktisnya, mari kita pahami sedikit tentang asal-usul tanaman luar biasa ini. Buah bit yang kita kenal sekarang sebenarnya berasal dari daerah pesisir Laut Tengah. Pada zaman dahulu kala, ribuan tahun yang lalu, orang-orang kuno tidak menanam bit untuk memakan akarnya. Mereka menanamnya murni untuk memanen daunnya yang kaya akan nutrisi, mirip seperti bayam pada masa kini. Baru pada era yang lebih modern, para petani mulai mengembangkan varietas bit yang memusatkan energinya pada akar yang menggembung di bawah tanah. Karena sejarah genetiknya yang berasal dari daerah pesisir berbatu dan berpasir, tanaman buah bit memiliki preferensi yang sangat unik terhadap kondisi tanah dan nutrisi tertentu. Memahami sejarah ini adalah kunci utama kita. Begitu Anda tahu dari mana tanaman ini berasal, Anda akan mengerti mengapa metode penanaman sayur biasa seringkali gagal total saat diterapkan pada buah bit. Mari kita mulai dengan fondasi mutlak dari segalanya, yaitu persiapan tanah. Anda mungkin berpikir bahwa tanah hanyalah tempat bagi tanaman untuk berdiri, tetapi untuk buah bit, tanah adalah segalanya. Akar bit tidak memiliki otot untuk mendorong tanah liat yang keras dan padat. Jika Anda menanam bit di tanah liat yang berat, akarnya akan tertahan, berubah bentuk, dan pada akhirnya Anda hanya akan memanen akar sekecil jari kelingking. Oleh karena itu, rahasia pertama untuk membuat bit tumbuh subur gila-gilaan adalah menciptakan struktur tanah yang sangat gembur. Bayangkan Anda sedang membuat tempat tidur yang empuk untuk benih Anda. Anda harus menggali setidaknya sedalam 25 hingga 30 cm ke dalam tanah. Campurkan kompos organik yang sudah matang dan sedikit pasir bersih untuk memastikan air dapat mengalir dengan sempurna. Banyak pekebun pemula membuat kesalahan fatal dengan membiarkan gumpalan tanah yang keras tetap ada di bedengan. Anda harus menghancurkan gumpalan tersebut sampai tanah terasa seperti remah roti di tangan Anda. Sebagai contoh nyata, cobalah kepalkan tanah Anda. Jika tanah itu tetap menggumpal keras seperti bola kasti saat Anda membuka tangan, itu berarti tanah Anda masih terlalu padat. Tambahkan lebih banyak bahan organik. Tanah yang sempurna untuk buah bit akan langsung hancur kembali saat Anda menyentuhnya secara perlahan. Ini memberi ruang bagi akar untuk mengembang dengan bebas ke segala arah tanpa hambatan sedikit pun. Setelah struktur tanahnya gembur, kita harus membicarakan hal yang tidak terlihat tetapi sangat mematikan, yaitu tingkat keasaman atau pH tanah. Buah bit sangat membenci tanah yang asam. Jika pH tanah Anda berada di bawah angka 6, benih bit mungkin akan tumbuh, tetapi daunnya akan berubah menjadi merah kusam dan akarnya akan berhenti berkembang sama sekali. Banyak mitos di luar sana yang mengatakan bahwa menaburkan ampas kopi ke semua sayuran adalah hal yang baik. Mari kita patahkan mitos itu sekarang juga. Ampas kopi bersifat asam dan justru akan merusak peluang Anda untuk mendapatkan buah bit raksasa. Anda menginginkan pH tanah yang netral, di sekitar angka 6,5 hingga 7. Bagaimana cara mencapainya? Gunakan kapur pertanian atau abu kayu alami. Taburkan abu kayu secukupnya di atas bedengan sekitar 2 minggu sebelum Anda menanam. Abu kayu tidak hanya menetralkan keasaman tanah, tetapi juga memberikan nutrisi penting yang sangat disukai oleh tanaman bit.
Ingatlah untuk selalu menggunakan alat pengukur pH tanah yang murah meriah sebelum menanam. Langkah kecil ini sering diabaikan, padahal ini adalah jaminan utama keberhasilan panen Anda. Sekarang mari kita bahas tentang sinar matahari. Buah bit adalah mesin pembuat gula raksasa. Dari mana mereka mendapatkan gula tersebut? Tentu saja dari proses fotosintesis yang digerakkan oleh sinar matahari langsung. Tanaman bit membutuhkan paparan sinar matahari penuh, idealnya 6 hingga 8 jam sehari. Jika Anda menanamnya di tempat yang teduh, misalnya di bawah pohon yang rindang, tanaman akan mengalami kebingungan. Tanaman akan menghabiskan seluruh energinya untuk memanjangkan daun demi mencari cahaya dan melupakan tugas utamanya untuk membesarkan akar di bawah tanah. Anda mungkin akan mendapatkan daun hijau yang sangat indah, tetapi saat Anda mencabutnya, akarnya hampir tidak terlihat. Pastikan Anda memilih lokasi paling cerah di kebun Anda. Jika Anda tinggal di daerah dengan suhu musim panas yang sangat ekstrim, sedikit naungan di sore hari bisa ditoleransi untuk mencegah daun layu. Namun, untuk sebagian besar iklim, berikan matahari sebanyak mungkin. Cahaya matahari itulah yang akan diubah menjadi rasa manis yang lezat di dalam buah bit Anda. Pemilihan benih adalah langkah krusial berikutnya. Jangan asal mengambil bungkus benih pertama yang Anda lihat di toko pertanian. Ada ratusan varietas buah bit dan masing-masing memiliki tujuan yang berbeda. Ada varietas yang bentuknya bulat sempurna, ada yang panjang seperti wortel, dan ada yang berwarna kuning atau bergaris-garis seperti permen. Jika Anda menanam di tanah yang tidak terlalu dalam, pilihlah varietas bulat seperti Detroit Dark Red. Jika tanah Anda sangat dalam dan gembur, varietas silindris akan memberikan hasil panen yang sangat melimpah. Anda juga harus memperhatikan waktu panen yang tertera di kemasan. Ada varietas umur genjah yang bisa dipanen dalam waktu 50 hari, dan ada yang membutuhkan waktu hingga 80 hari. Bacalah informasi di belakang kemasan benih dengan sangat teliti. Kesalahan dalam memilih varietas yang tidak sesuai dengan jenis tanah dan iklim lokal Anda akan berujung pada kekecewaan yang mendalam saat musim panen tiba. Inilah rahasia besar yang sering disembunyikan oleh para petani profesional. Pernahkah Anda memperhatikan bentuk benih buah bit? Bentuknya aneh, berkerut, dan keras seperti kerikil kecil. Cangkang luar yang keras ini sebenarnya mengandung zat penghambat perkecambahan alami. Jika Anda langsung memasukkannya ke dalam tanah kering, benih ini bisa membutuhkan waktu hingga 3 minggu hanya untuk berkecambah. Banyak orang mengira benihnya sudah mati, padahal hanya tidur terlalu pulas. Untuk mempercepat proses ini, Anda harus merendam benih tersebut. Siapkan air hangat, bukan air panas, dan rendam benih buah bit selama 12 hingga 24 jam sebelum jadwal penanaman. Anda akan melihat air berubah warna menjadi kecoklatan. Itu adalah zat penghambat yang sedang luntur. Setelah direndam, bilas benih dengan air bersih, tiriskan sebentar agar tidak terlalu lengket di tangan, lalu segera tanam di bedengan. Dengan trik sederhana ini, benih Anda akan berkecambah dan menembus permukaan tanah hanya dalam waktu 4 hingga 6 hari saja. Banyak pemula yang bertanya, apakah lebih baik menyemai benih bit di pot kecil terlebih dahulu lalu memindahkannya, atau langsung menanamnya di tanah kebun? Jawabannya sangat tegas. Anda harus selalu menanam benih bit langsung di tempat tumbuh akhirnya. Buah bit sangat membenci yang namanya gangguan akar. Jika Anda membesarkannya di pot, lalu mencoba memindahkannya ke kebun, Anda secara tidak sadar telah merusak akar tunggang utamanya yang sangat rapuh. Akibatnya sangat fatal. Akar utama tersebut akan berhenti tumbuh lurus ke bawah, melengkung, dan akhirnya menghasilkan buah bit yang bentuknya aneh, berbulu, dan sangat keras. Jadi, lupakan nampan penyemaian. Buatlah alur dangkal di bedengan kebun Anda dengan kedalaman sekitar 2 hingga 3 cm. Taburkan benih yang sudah direndam ke dalam alur tersebut, lalu tutup kembali dengan tanah yang sangat halus. Tekan sedikit permukaan tanahnya agar benih bersentuhan langsung dengan kelembapan tanah, tetapi jangan memadatkannya terlalu keras. Ada satu fakta botani yang sangat unik tentang benih buah bit yang wajib Anda ketahui.
Satu butir kerikil berkerut yang Anda tanam itu sebenarnya bukanlah satu biji tunggal. Itu adalah sebuah kapsul atau gumpalan yang berisi 3 hingga 5 embrio tanaman sekaligus. Ini berarti, meskipun Anda menanam benih dengan jarak yang rapi, Anda akan melihat 3 atau 4 tunas tanaman bit muncul dari satu titik yang sama. Fakta ini membawa kita pada aturan emas dalam berkebun bit, yaitu penjarangan. Banyak orang merasa tidak tega untuk mencabut tunas hijau yang terlihat sehat. Namun percayalah, jika Anda membiarkan 3 tanaman bit tumbuh berdesakan di satu titik, mereka akan saling mencekik. Mereka akan berebut air, nutrisi, dan ruang. Pada akhirnya, tidak ada satupun dari tanaman tersebut yang akan menghasilkan akar berukuran besar. Oleh karena itu, siapkan mental Anda. Anda harus melakukan penjarangan tanpa rasa kasihan demi kebaikan tanaman itu sendiri. Proses penjarangan tahap pertama harus dilakukan saat tunas tanaman bit telah mencapai tinggi sekitar 5 cm. Pada tahap ini, daun sejatinya sudah mulai terlihat. Bagaimana cara melakukannya tanpa merusak tanaman yang ingin kita pertahankan? Jangan pernah mencabut tunas yang berlebih dengan cara menariknya ke atas. Karena akar mereka saling melilit satu sama lain di bawah tanah, menarik satu tanaman akan mencabut tanaman di sebelahnya. Gunakanlah gunting kecil yang tajam. Pilih satu tunas yang terlihat paling kuat dan paling sehat di setiap rumpun. Kemudian, potong tunas-tunas lainnya tepat di permukaan tanah. Ya, potong saja batangnya dan biarkan sisa akarnya membusuk secara alami di dalam tanah. Sisa potongan daun hijau ini sangat bergizi. Jangan membuangnya. Bawa daun muda tersebut ke dapur, cuci bersih, dan jadikan campuran salad yang sangat segar dan kaya akan vitamin. Anda baru saja memanen hasil pertama dari kebun Anda. Setelah penjarangan pertama, biarkan tanaman tumbuh selama beberapa minggu. Kemudian, Anda harus melakukan penjarangan tahap kedua. Kali ini tujuannya adalah mengatur jarak antar tanaman di sepanjang barisan. Jarak yang ideal untuk membesarkan buah bit adalah sekitar 10 hingga 15 cm antar tanaman. Jika Anda menginginkan buah yang benar-benar raksasa, beri jarak yang lebih lebar lagi. Bayangkan Anda mencoba menanam 3 pohon beringin di dalam satu pot kecil. Mustahil, bukan? Begitu juga dengan buah bit. Mereka butuh ruang pribadi untuk mekar ke samping. Cabutlah tanaman ekstra yang berada di antara jarak ideal tersebut. Menariknya, pada tahap penjarangan kedua ini, tanaman yang Anda cabut biasanya sudah memiliki akar bit kecil sebesar kelereng. Ini yang disebut sebagai bit bayi. Bit bayi ini sangat lezat, manis, dan empuk jika direbus atau dipanggang utuh bersama daunnya. Jadi, penjarangan bukanlah sebuah pemborosan, melainkan panen dini yang sangat menguntungkan. Mari kita beralih ke salah satu penyebab kegagalan paling umum, yaitu strategi penyiraman. Buah bit memiliki jaringan sel yang sangat rakus akan air. Mereka membutuhkan kelembapan tanah yang konsisten sepanjang waktu perkembangannya. Namun, konsisten bukan berarti tanahnya harus basah kuyup seperti rawa. Tanah yang terlalu tergenang air akan membuat akar bit kekurangan oksigen dan membusuk dari dalam. Aturan mainnya sangat sederhana. Gunakan metode tes jari. Masukkan jari telunjuk Anda ke dalam tanah hingga buku jari kedua. Jika ujung jari Anda merasakan tanah kering, maka sudah saatnya untuk menyiram. Saat Anda menyiram, jangan hanya memercikan air di permukaan tanah. Siramlah secara perlahan dan dalam, sehingga air meresap jauh ke bawah tanah. Ini akan memaksa akar tanaman bit untuk tumbuh memanjang ke bawah mengejar sumber air. Akar yang panjang dan dalam adalah kunci utama untuk mendapatkan buah bit yang berukuran besar dan kuat. Sekarang, izinkan saya memperingatkan Anda tentang bahaya besar dari penyiraman yang tidak teratur. Bayangkan Anda lupa menyiram kebun selama beberapa hari. Tanah menjadi sangat kering, dan tanaman bit Anda mulai melambat pertumbuhannya. Tiba-tiba, hujan lebat turun, atau Anda menyiramnya dengan sangat banyak untuk menebus kesalahan. Apa yang terjadi? Tanaman bit akan menyedot air tersebut dalam jumlah besar secara mendadak. Sel-sel di dalam akar akan membengkak begitu cepat hingga kulit luar buah bit tidak sanggup menahannya. Hasilnya,
buah bit Anda akan retak dan pecah terbelah dua di dalam tanah. Celah retakan ini akan mengundang berbagai bakteri dan serangga tanah untuk masuk dan memakan hasil panen Anda. Untuk mencegah fenomena pecah akar ini, rahasianya adalah menggunakan mulsa. Tutupi permukaan tanah di sekitar tanaman bit dengan jerami kering atau daun kering setebal 5 cm. Mulsa ini bertindak seperti selimut pelindung yang menjaga kelembapan tanah tetap stabil meskipun cuaca sedang panas terik. Mari kita bahas paradoks pupuk yang saya sebutkan di awal video. Jika Anda memberi tanaman bit pupuk kandang segar atau pupuk kimia yang sangat tinggi kandungan nitrogennya, tanaman tersebut akan terlihat sangat bahagia. Daunnya akan tumbuh lebat, hijau gelap, dan menjulang tinggi. Anda mungkin akan merasa sangat bangga melihatnya. Namun, di bawah tanah, sebuah bencana sedang terjadi. Terlalu banyak nitrogen mengirimkan sinyal yang salah kepada tanaman. Tanaman akan berpikir, untuk apa saya menyimpan energi di akar jika nutrisi daun begitu melimpah? Hasilnya adalah sindrom daun raksasa dengan akar mini. Anda hanya akan mendapatkan akar yang kurus seperti benang. Jadi, hindari pupuk urea atau kotoran unggas yang belum terurai sempurna. Nitrogen tetap dibutuhkan di awal pertumbuhan, tetapi dalam jumlah yang sangat wajar. Kita harus mengubah fokus nutrisi segera setelah daun mulai rimbun untuk memaksa tanaman mulai membesarkan akarnya. Jika bukan nitrogen, lalu nutrisi apa yang sebenarnya membuat akar bit menjadi raksasa? Jawabannya adalah duo pahlawan bawah tanah, yaitu fosfor dan kalium. Fosfor sangat penting untuk pembelahan sel yang cepat di dalam struktur akar, sementara kalium bertanggung jawab untuk memindahkan gula dari daun ke dalam akar, membuatnya terasa sangat manis. Anggap saja Anda sedang membangun fondasi rumah yang kokoh. Anda membutuhkan semen dan besi tulang yang kuat. Fosfor dan kalium adalah semen dan besi tersebut. Untuk memberikan nutrisi ini secara organik, Anda bisa menggunakan tepung tulang atau pupuk batuan fosfat alami. Taburkan pupuk ini di samping barisan tanaman dan garuk perlahan ke dalam tanah. Abu kayu yang kita bahas di awal juga merupakan sumber kalium yang luar biasa. Berikan pupuk kaya kalium ini sekitar 1 bulan setelah tanaman tumbuh. Anda akan takjub melihat betapa cepat pangkal akar bit mulai membengkak dan menyembul keluar dari permukaan tanah. Selain nutrisi utama, ada satu nutrisi mikro yang sering dilupakan namun dampaknya sangat destruktif jika tidak ada. Nutrisi itu adalah boron. Pernahkah Anda membelah buah bit yang terlihat sempurna dari luar, tetapi di bagian dalamnya penuh dengan bercak hitam keras dan berongga? Itu bukanlah penyakit atau ulah serangga. Itu adalah gejala klasik dari kekurangan unsur boron di dalam tanah. Tanaman bit sangat sensitif terhadap kelangkaan boron. Untuk mengatasi masalah ini, Anda bisa menggunakan trik yang sangat murah. Beli saja bubuk boraks murni yang biasa dijual di apotek atau toko bahan kimia. Ingat, boraks murni tanpa campuran deterjen. Larutkan sekitar setengah sendok teh boraks ke dalam 10 liter air. Semprotkan atau siramkan larutan sangat encer ini ke area bedengan 1 kali selama musim tanam. Sedikit saja sudah sangat cukup. Jangan terlalu banyak karena kelebihan boron justru beracun bagi sayuran lainnya. Sekarang, mari kita bahas sebuah trik kuno dari para petani tradisional Eropa yang terdengar seperti mitos belaka, yaitu menyiram buah bit dengan air garam. Apakah ini fakta atau mitos? Ini adalah fakta yang memiliki dasar sains yang kuat. Ingat kembali sejarah buah bit yang berasal dari pesisir pantai laut? Secara genetik, mereka berevolusi untuk bertahan hidup di lingkungan yang terpapar semprotan air garam laut. Zat natrium di dalam garam ternyata membantu tanaman bit mengangkut dan menyimpan lebih banyak molekul gula di dalam akarnya. Trik ini akan membuat buah bit Anda memiliki rasa manis yang luar biasa tajam. Cara melakukannya harus sangat hati-hati. Larutkan 1 sendok teh garam laut murni tanpa yodium ke dalam 10 liter air. Siramkan larutan ini ke tanah di sekitar tanaman, bukan ke daunnya, sekitar 3 hingga 4 minggu sebelum jadwal panen. Namun, peringatan keras. Jangan lakukan ini jika tanah Anda secara alami sudah memiliki kadar garam yang tinggi, atau jika Anda menanam sayuran lain di bedengan yang sama.
Masalah selanjutnya yang harus kita hadapi adalah gulma atau rumput liar. Buah bit adalah tanaman pesaing yang sangat buruk. Akar mereka tidak agresif untuk mencuri ruang. Jika Anda membiarkan gulma tumbuh di sekitar tanaman bit, gulma tersebut akan menyedot semua air dan pupuk kalium yang sudah susah payah Anda berikan. Dalam sekejap, pertumbuhan bit Anda akan terhenti secara permanen. Anda harus menjaga bedengan tetap bersih dari rumput liar sejak hari pertama. Namun, berhati-hatilah saat mencabut gulma. Menggunakan cangkul besar di dekat tanaman bit adalah kesalahan fatal. Cangkul yang tajam dapat dengan mudah mengiris bagian atas akar bit yang berharga. Luka sayatan sekecil apapun akan mengeluarkan cairan merah bit dan membuat akarnya membusuk. Lakukanlah penyiangan dengan menggunakan tangan kosong secara perlahan, terutama untuk gulma yang tumbuh sangat dekat dengan pangkal tanaman bit. Bicara soal hama, ada satu musuh utama yang sangat menyukai daun buah bit, yaitu lalat pengorok daun. Anda akan mengenali serangga ini bukan dari wujudnya, melainkan dari jejak kerusakannya. Pernahkah Anda melihat garis-garis putih berkelok-kelok yang terlihat seperti labirin kecil pada permukaan daun bit Anda? Itu adalah hasil karya larva lalat yang menetas dan hidup di dalam lapisan transparan daun. Mereka memakan jaringan hijau dari dalam dan aman dari semprotan pestisida kontak biasa. Jika dibiarkan, seluruh daun akan mengering dan tanaman kehilangan kemampuan berfotosintesis. Cara organik terbaik untuk mengatasinya adalah inspeksi rutin. Jika Anda melihat daun dengan garis putih tersebut, segera petik daun itu dan hancurkan atau buang jauh dari kebun. Jangan membuangnya ke tumpukan kompos. Anda juga bisa menyemprotkan minyak nimba alami setiap minggu sebagai tindakan pencegahan agar lalat dewasa enggan bertelur di atas daun tanaman Anda. Selain hama serangga, penyakit jamur juga sering menjadi ancaman tersembunyi, terutama penyakit bercak daun Cercospora. Penyakit ini muncul sebagai bintik-bintik kecil berwarna abu-abu dengan tepi merah keunguan di permukaan daun. Penyakit ini biasanya meledak saat cuaca sedang panas dan tingkat kelembapan udara sangat tinggi. Jamur ini menyebar melalui percikan air hujan atau air siraman yang mengenai tanah, lalu memantul ke daun bawah. Untuk mencegahnya, kita harus kembali ke pentingnya jarak tanam dan penjarangan. Jarak yang cukup akan membuat angin bisa bertiup bebas di antara tanaman, mengeringkan daun dengan cepat setelah hujan. Selain itu, pangkas dan buanglah daun-daun tua di bagian paling bawah yang menyentuh tanah. Jangan pernah menyiram tanaman bit dari atas hingga membasahi daunnya di sore hari. Siramlah langsung di bagian pangkal tanah. Dan yang paling penting, selalu rotasi lokasi penanaman bit Anda setiap tahun untuk memutus siklus hidup spora jamur di dalam tanah. Ada satu fase unik dalam siklus hidup buah bit menjelang masa panen. Seiring dengan membesarnya ukuran akar, bagian atas atau bahu buah bit akan mulai menyembul dan mendorong keluar dari permukaan tanah. Ini adalah pertanda bagus bahwa panen sudah dekat. Namun, bahu bit yang terekspos ini akan langsung terkena terik matahari dan angin kering. Jika dibiarkan terbuka terlalu lama, bagian atas buah bit ini akan berubah menjadi keras, berserat kasar, seperti kayu, dan rasanya akan menjadi sedikit pahit. Untuk mencegah hal ini, Anda harus melakukan teknik pembubunan. Ambil sedikit tanah gembur dari sela-sela barisan dan tumpuk secara perlahan di sekitar pangkal tanaman. Tutup kembali bahu bit yang menyembul itu agar terlindung dari sinar matahari langsung. Langkah sederhana ini akan memastikan seluruh bagian buah bit Anda memiliki tekstur yang empuk, lembut, dan manis merata dari pangkal hingga ke ujung akarnya. Akhirnya, kita tiba di momen yang paling ditunggu, yaitu masa panen. Banyak pekebun pemula terjebak dalam godaan untuk membiarkan buah bit terus tumbuh di tanah dengan harapan ukurannya menjadi sebesar bola sepak. Ini adalah kesalahan besar. Semakin besar buah bit dibiarkan tua di tanah, teksturnya akan semakin kasar, berkayu, dan kehilangan rasa manis alaminya. Ukuran panen paling optimal untuk kualitas rasa terbaik adalah ketika buah bit seukuran bola tenis atau berdiameter sekitar 5 hingga 7 cm. Jika Anda tinggal di daerah yang memiliki musim dingin bersalju, ada satu rahasia terakhir.
Membiarkan tanaman bit terkena satu kali embun beku ringan di pagi hari akan memicu tanaman mengubah lebih banyak patinya menjadi gula. Ini akan menghasilkan buah bit yang sangat manis seperti permen. Untuk memanennya, jangan langsung menarik daunnya secara kasar. Gunakan garpu tanah kecil, tancapkan agak jauh dari akar, dan congkel tanahnya ke atas perlahan untuk membebaskan buah bit tanpa memutuskan akar ekornya yang panjang. Siapa sangka, sayuran sekecil ini memiliki begitu banyak rahasia menarik. Inilah titik baliknya. Perbedaan antara memanen buah bit yang kerdil dan buah bit raksasa yang manis tidak terletak pada keberuntungan, melainkan pada pemahaman kita terhadap detail-detail kecil. Ingat kembali poin-poin emas kita. Mulailah dengan tanah yang sangat gembur. Jaga tingkat pH agar netral. Rendam benih sebelum ditanam, dan jangan pernah ragu untuk melakukan penjarangan tanpa belas kasihan. Batasi asupan nitrogen dan tingkatkan fosfor serta kalium untuk fokus pada pertumbuhan akar. Dan jangan lupa berikan sedikit sentuhan ajaib berupa boron dan air garam di minggu-minggu terakhir. Jika Anda mempraktikkan semua langkah ini secara konsisten, saya jamin bedengan kebun Anda akan meledak dengan panen buah bit terbesar yang pernah Anda lihat. Terima kasih telah menonton panduan lengkap berkebun hari ini. Jangan lupa untuk menekan tombol berlangganan dan berikan tanda suka jika video ini memberi Anda wawasan baru. Sekarang, giliran saya bertanya kepada Anda. Apakah Anda berani mencoba trik air garam kuno pada tanaman bit Anda musim ini? Bagikan pendapat dan rencana berkebun Anda di kolom komentar di bawah.